199 negara yang telah mengonfirmasi kawasannya terjangkit COVID-19. Konfirmasi sebanyak 460.915 orang dan dengan kasus kematian sebanyak 21.031 orang. Di Indonesia sendiri telah terkonfirmasi sebanyak 1.046 orang dinyatakan positif dan 46 kasus sembuh serta 87 kasus kematian. Apa aja sih dampak dari COVID-19 ini? Dampak COVID-19 bagi kami para pelajar, gak diajarin dan kita pun gak paham apapun. Jadi setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat, kita sering banget dikasih tugas-tugas. Dan ya sebagian besar mungkin ada tugas-tugas yang bisa kami jawab dengan logika, ada juga yang gak bisa kita jawab pakai logika kita sendiri, karena ya kalau kita pakai logika kita juga kita nggak bakal nyambung gitu. Kita di sini belajar di rumah, kita tahu kita belajar di rumah. Cuman ya, menurut gue pribadi sih ya, belajar di rumah ini sih sebenarnya udah cukup efektif ya. Kalau misalkan diiringi dengan guru-guru yang ngasih kita penjelasan walau seberapa ya minimal 30-20% ya lah. Jadi seenggaknya kita dapat sedikit pemahaman yang nantinya bakal bisa kita cari. Kalau misalkan kita literasi sendiri dari buku ya jangan terlalu berekspektasi kalau kita akan melakukan. Banyaknya tugas juga berakibat sama banyaknya deadline yang kita dapat juga sih. Ya, bahkan ada beberapa guru yang ngasih deadline 2-3 jam setelah pemberian tugas itu, padahal kita benar-benar gak paham. 2 jam kita mahamin dan 1 jam belum tentu kita bisa langsung ngisi soal gitu. Dan di suatu hari nih, kelas gue perang mem, gue ngeliatin aja tuh, gue mantau, gue liatin aja satu-satu, gue liatin aja tuh. Emang udah pada frustasi kayaknya gara-gara tugas ini nih. Satu tugas yang bikin grup kelas lumayan rame lah pada waktu itu. Ya karena kita emang gak ngerti apa-apa, jadi ya udah pasrah. Dengan akhirnya kita minta tambahan deadline, maksudnya minta keringanan untuk mengumpulkan. Jadi ya gini nih hasilnya nih, pada perang memang kan jadinya nih. Ya kita jadi pengen sekolah biasa aja gitu lagi, karena emang udah benar-benar pusing gitu sama sekolah dari rumah ini. Maksudnya belajar dari rumah ini. Ditambah dengan adanya pengumuman perpanjangan libur, jadi ngebuat kita kayak ya nggak masuk lagi dong. Pusing lagi gue. Tapi di sisi lain gue tahu pemerintah ngelakuin ini karena apa, dan ya gue cukup mendukung pemerintah ngelakuin ini. Walaupun disertain sama sambatan-sambatan yang gak berguna gitu. Pastinya ada juga dong dampak COVID-19 bagi masyarakat ini. Ya kayak perekonomian Indonesia aja yang sekarang udah mulai gak stabil, sama kurs dolar di Indonesia yang jadi 16.000, dan pedagang-pedagang kecil yang sekarang juga bingung gimana mereka dapat pelanggannya. Ditambah lagi ojek online yang semakin sepi pelanggan, dan ya banyak lah. Ditambah lagi bagi para pejuang sosial yang gak ngelakuin WFH, yang mungkin akan lebih rentan. Ya intinya semoga pandemi ini segera berakhir dan tetap ikutin himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Dan sekian dari gua, terima kasih.